Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda sekalian? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan juga tentunya yang paling penting adalah dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, Anda sekalian, alhamdulillah pada hari ini insyaallah kita akan kembali bertemu pada pembelajaran prakarya dan kewirausahaan di kelas 11 pada pertemuan ketiga. Kali ini insyaallah kita akan membahas dengan tema budidaya pembenihan ikan konsumsi. Baiklah, langsung saja ya. Oke, sebelum kita bahas lebih dalam, ada baiknya kita memahami dulu. Setelah pembelajaran ini apa sih tujuan yang apa ataupun bagi kita kira-kira apa tujuan nanti setelah pembelajaran ini? Nah, harapan pertama adalah dapat membuat perencanaan usaha pembenihan ikan konsumsi di wilayah setempat atau di tempat tinggalnya masing-masing. Dan tentunya itu semua adalah untuk membangun semangat berwirausaha. Nah, kemudian harapan kedua adalah mengapresiasi keanekaragaman ikan konsumsi di wilayah setempat dan lainnya dan gini sebagai ungkapan rasa bangga kita dan syukur kita tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ketiga adalah kalian mendapat ataupun mampu mengidentifikasi potensi usaha pembenihan ikan konsumsi di wilayah setempat karena harapannya adalah setelah pembelajaran ini tentunya setiap daerah memiliki potensi masing-masing terkhusus pada pembenihan ikan. Saya rasa ada, tinggal kita harus membangun semangat itu tadi. Kemudian dapat merancang produksi benih ikan konsumsi dan pengemasannya. Jadi bukan hanya sekedar memelihara ikan, tapi kita berpikir bahwasanya ini dapat berwirausaha dari awal pembibitan sampai untuk pengiriman barangnya kita bisa paham gitu. Yang kelima, mampu membuat produksi benih ikan konsumsi dan pengemasannya. Jadi yang keenam, menghitung titik impas atau break even point ya. Mungkin dulu kelas 10 sudah pernah, tapi kita bahas lagi sekarang ya agar lebih tajam lagi. Kemudian melakukan promosi usaha pembenihan ikan konsumsi. Ke-8 membuat laporan kegiatan nantinya, tapi itu masih panjang ke depannya ya. Oke, kita lanjut. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas perencanaan usaha pembenihan ikan konsumsi. Dalam perencanaan ini ada 4 hal yang perlu kita bahas. Yang pertama adalah ide dan peluang usaha pembenihan ikan konsumsi. Kedua, sumber daya yang dibutuhkan dalam pembenihan ikan konsumsi. Yang ketiga, perencanaan usaha pembenihan ikan konsumsi. Yang keempat, kebutuhan pasar terhadap ikan konsumsi. Sebesar apa sih kebutuhannya? Nah, namun pada pertemuan kali ini kita bahas dua item dulu. Yang nomor 1 dan nomor 2, ide dan peluang usaha dan sumber daya yang dibutuhkan. Oke, pertama kita akan bahas ide dan peluang usaha dulu ya. Nah, dalam ide dan peluang usaha pembenihan ikan konsumsi memiliki istilahnya tuh segmen ya, segmen usahanya. Nah, dalam hal ini segmen usaha budidaya ikan ini berdasarkan proses produksinya tuh ada 3. Yang pertama adalah usaha pembenihan ya. Kemudian nomor 2 adalah pendedaran. Yang ketiga adalah pembesaran ikan. Nah, apa sih maksud dari ketiga item ini? Nah, lanjut. Nah, yang pertama adalah usaha pembenihan. Nah, usaha pembenihan itu apa? Usaha pembenihan ikan merupakan suatu tahapan kegiatan perikanan yang outputnya adalah benih ikan. Nah, jadi kegiatan pembenihan itu dia proses dari telurnya sampai dia jadi masih anakan, ibarat itu bayinya lah kayak gitu. Nah, inilah proses pertama. Pendedaran, mungkin sebagian kita masih asing dengan bahasa itu. Nah, pendedaran ini adalah tahap kedua, yaitu pendedaran merupakan kegiatan perikanan yang outputnya adalah benih ikan, tetapi ukurannya lebih besar dari output pembenihan. Jadi ibaratnya kalau manusia itu udah dalam tahap balitanya, jadi setelah dia bayi jadi balita. Nah, gitu ya. Jadi harus dipisahkan tempatnya, tidak sama lagi dalam tempat pembenihan. Nah, tempatnya pendedaran inilah harus dipisahkan lagi. Nah, itu makanya kita harus tahu nanti timingnya. Yang ini yang si A banyak kelompok A ini
oh masih benih-benih, kelompok B, nah ini nih bagian pendedarannya gitu. Kita harus bisa melihat timing-timingnya. Pembesaran ikan. Apa sih pembesaran ikan itu? Usaha pembesaran merupakan kegiatan perikanan yang outputnya adalah ikan berukuran konsumsi. Artinya ikan itu sudah besar dan siap untuk dikonsumsi oleh orang. Nah itu dia. Jadi itulah 3 segmen tahapan pada ide dan peluang usaha tadi ya. Itu yang 3 hal yang perlu dipahami. Yang kedua adalah sumber daya yang dibutuhkan dalam pembelian ikan konsumsi. Nah, sumber daya ini kita kenal dengan istilah 6M. Apa itu 6M? Yang pertama adalah man ataupun manusia, yang kedua adalah money ataupun uang, yang ketiga adalah material ataupun bahan, yang keempat adalah mesin atau peralatan, yang kelima adalah method ataupun cara kerja, yang keenam market atau pasarnya, yang ketujuh adalah information atau informasi. Nah, yuk kita bahas ya. Yang pertama itu adalah man atau man ini merupakan faktor daya yang berasal dari manusia. Artinya manusia yang menjalankan usaha itu. Yang kedua, money ada yang dibutuhkan untuk pembiayaan. Jadi uang itu bukan segalanya tapi fokus untuk pembiayaan dulu ya, untuk modal dalam segi pembiayaan. Yang ketiga adalah material atau bahan-bahan yang dibutuhkan dalam proses produksi. Terdiri dari bahan mentah, bahan setengah jadi, dan bahan jadi. Intinya dari bahan-bahan dasarnya. Nah, material ya, baik dasar tuh contohnya kita membuat baju. Di situ butuh kain, di situ butuh benang. Nah, itu contohnya ya dalam pembuatan baju. Lanjut ya. Nah, yang keempat itu ada mesin atau alat sebagai sebagai produk dukung proses produksi. Nah, contoh seperti tadi jahit, ini kan kain sudah ada bahan. Nah, ini alatnya berupa mesin jahitnya harus perlu ya dipikirkan. Lanjut yang kelima adalah metode atau artinya apa? Penetapan kerja atau tips-tips untuk tercapainya tujuan dalam sebuah produksi. Artinya kita harus memahami cara-caranya seperti apa. Ya, baik itu cara dalam membuatnya maupun nanti teknik-teknik khususnya lah kita harus paham. Sumber daya itu dibutuhkan. Yang keenam adalah market ataupun tujuan pasarnya, memahami kebutuhan konsumsi yang paling banyak diminati. Ya, contoh ini udah mau lebaran. Contoh ya, anggaplah ini mau lebaran Idul Fitri. Nah, kebutuhan pasar tentunya tinggi pada orang tua biasanya ingin membelikan anaknya baju baru. Nah, jadi seperti itu. Contohnya ya, kita susah menyesuaikan target pasarnya banyak nggak di sini. Itu perlu kita pahami. Lanjut. Yang terakhir adalah information. Apa itu information? Information adalah agar usaha produksi berkembang maka harus memiliki informasi pasar produk yang luas, baik dari seorang profesional maupun dari media seperti buku, internet, majalah ataupun koran. Artinya semua informasi ini harus banyak intinya dalam berwirausaha kita harus menerima banyak informasi. Jadi contohnya bagaimana kita bisa menentukan pasar? Tentunya kita dapat berbicara dengan orang-orang yang lebih dulu berjualan di usaha itu. Ataupun kita ingin tahu apa sih kira-kira tren pakaian sekarang, tentunya kita bisa lihat di internet ataupun di media sosial. Jadi banyak. Jadi kita jangan merasa puas dengan yang sekarang, tapi kita terus menambah-nambah wawasan dengan informasi-informasi terbaru. Nah, kira-kira sekilas dulu ya hal demikian 2 item tadi, semoga bisa dipahami. Setelah ini apabila ada yang perlu didiskusikan, kita silakan lanjut di Google Classroom, yaitu pada topik diskusi. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum. Oke, saya rasa ini dulu lah ya pertemuan kita pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga kita bisa bertemu di pertemuan selanjutnya. Ya, jadi saya ingatkan sekali lagi, tadi juga pada slide sebelumnya sudah saya ingatkan bahwasanya insya Allah setelah ini apabila ada yang perlu didiskusikan silakan masuk pada Google Classroom, kemudian pilih topik diskusi di sana ya. Silakan kita tanya jawab, bukan hanya untuk bertanya tapi kira-kira statement dari materi yang saya berikan kira-kira ada hal yang tidak sesuai, ayo sama-sama kita diskusikan gitu ya.
Jadi dengan banyaknya diskusi maka itu akan terus menambah wawasan kita. Oke, anak sekalian, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah SWT. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.